Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ilham. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah. Udah sarapan tadi Ilham? Udah. Udah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah, sebelum belajar, Ibu absen dulu. Ilham Sukri Pratama hadir? Hadir. Hadir. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang panca indera. Panca indera adalah alat yang membantu manusia dalam mengenal dunia luar. Nah, jadi Ilham, panca indera ini ada 5 dia bagian-bagiannya. Lari-lari sih kerusuhan laptop. Nah, yang pertama itu indera penglihatan. Nah, indera penglihatan ini indera yang sangat penting kan, yang paling dominan, karena orang mau ngapa-ngapain aja, mau melakukan kegiatan apapun pasti caranya salah satunya dengan melihat. Nah, jadi indera penglihatan ini yaitu mata. Yang kedua, indera pendengaran. Indera pendengaran memungkinkan kita untuk memproses suara dari lingkungan sekitar. Ya kan? Karena dengan adanya indera pendengaran kita jadi dapat mendengarkan suara-suara yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Ada suara hewan, ada suara manusia, ada suara benda jatuh, apapun itulah kan. Nah, jadi prosesnya itu awalnya itu kan suara itu gimana sih suara itu kenapa bisa kita dengarkan? Jadi prosesnya itu pertama gelombang suara yang berasal dari lingkungan sekitar tadi yang Kak bilang tuh. Nah, masuk dulu ke telinga kita, telinga bagian luar tuh. Kan telinga itu ada bagian-bagiannya itu. Ada daun telinga, ada daun telinga, ada telinga bagian luar, nanti ada gendang telinga, yang mana itu membran timpani dalam gendang telinga tuh. Jadi habis masuk ke telinga bagian luar, habis itu yang gelombang yang didengar tadi, suara tadi tuh diproses oleh gendang telinga dan tulang-tulang telinga dan tulang-tulang pendengaran kecil sebelum akhirnya sinyal suara itu dikirim ke otak. Nah, jadi otak itulah yang menerjemahkan sinyal suara itu jadi suara yang bisa kita dengar. Hebat kan Allah tuh. Kayak langsung kita dengar, kita langsung bisa ngedengar, padahal prosesnya udah sepanjang itu kan. Tapi prosesnya cepat kan? Ya kan? Nah, tadi ada berapa indera? Ibu jelaskan. Ada indera penglihatan, indera pendengaran. Ada 3 lagi. Yang ketiga indera penciuman. Nah, sebenarnya Ibu mau nanya, kalau kita kan tunanetra kan? Yang paling berfungsi itu indera pendengaran indera pendengaran dan penciuman dan peraba. Pintar. Indera penciuman itu juga nggak kalah pentingnya dalam mendeteksi bau dan memberikan informasi tentang lingkungan sekitar kita. Alat yang digunakan yaitu hidung. Nah, hidung ini dilengkapi dengan jutaan sel penciuman yang peka terhadap berbagai aroma. Aroma itu kan macam-macam kan dia. Ada yang wangi, ada yang baunya tidak menyedapkan, tidak menyenangkan. Yang keempat, indera peraba. Kalau kita tunanetra ini, yang paling kita pakai itu kan indera peraba, penciuman sama pendengaran kan. Ngapa-ngapain pasti peraba. Nah, indera peraba ini memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan tekstur. Contohnya itu kayak misalnya kita mau mengambil sesuatu, kita sentuh dulu, kita raba dulu, kita deteksi dulu, baru bisa kita ambil kan. Nah, kalau suhu itu misalnya kita tuh lagi masak air, tuh lagi ngapain? Nah, kalau masak air, kita dekatkanlah tangan kita pas air mendidih itu, nah kan panas tuh. Nah, itu kan suhu namanya, dari uap tuh kita rasakan panas. Nah, panas itulah yang dinamakan suhu. Tekstur, kan dengan indera perabaan kita bisa merasakan tekstur. Ini tekstur tuh kayak keras, lembut, kenyal, itu kan tekstur tuh. Nah, jadi indera peraba ini itu kulit namanya. Tadi kalau pendengaran kan telinga. Penciuman hidung.
ya kan? Penglihatan mata, peraba, apa tadi? Ibu bilang. Kulit. Nah. Lalu yang kelima, indera pengecap. Indera pengecap ini memungkinkan kita untuk merasakan rasa dan tekstur makanan serta minuman. Oke. Nah, yang berperan itu namanya lidah. Nah, jadi lidah manusia ini dilengkapi dengan ribuan papila rasa yang sensitif terhadap berbagai rasa yang kita makan kayak gitu. Ya. Jadi ada 4 rasa: manis, asam, asin, dan pahit. Sebenarnya rasa yang asli itu cuma ada 4. Nah, ketika makanan atau minuman itu masuk ke dalam mulut, nah papila rasa itu yang sel-sel tadi yang rasa itu, nanti dia merespon rangsangan atau rasa yang hadir dalam mulut kita tadi, dalam makanan yang kita makan menggunakan mulut tadi kan. Ya. Lalu nanti rasa yang udah masuk ke mulut itu diterjemahkan ke otak nanti sebagai sensasi rasa yang berbeda-beda ketika kita makan. Jadi kita makan permen bisa jadi pedas kalau permennya pedas. Iya. Kalau Ilham makan apa tuh buah bisa aja asam kalau buah itu memang asam kan. Ya. Tadi kan ibu udah jelasin tentang panca indera. Sekarang kita nyatain Ilham. Pada dasarnya Udah? alat yang luar biasa Udah. yang memungkinkan kita Udah. untuk berinteraksi dengan lingkungan. Ada banyak. Sudah? Tadi habis sampai lingkungan sekitar dinamakan panca indera. Udah. Ada 5 macam panca indera. Udah. Udah. Yang satu, indera penglihatan. Udah. Mata manusia terdiri dari berbagai bagian. Mata manusia terdiri dari berbagai bagian. Panjangnya itu coretnya agak berapa kolom. Udah. Oke. Yang kompleks. Udah. Kedua, indera pendengaran. Udah. Indera pendengaran memungkinkan kita untuk mendengar tek. Udah. dan memproses suara dari lingkungan sekitar. Udah. Udah. Indera penciuman yang ketiga. Udah. Indera penciuman memainkan peran penting dalam
indra peraba yang keempat. Ya. Memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan. Nah. Tekanan, suhu, dan tekstur. Sudah. Yang terakhir, indera pengecap memungkinkan kita untuk indera pengecap memungkinkan kita untuk Kalau ada asap jadi batuk sedikit. merasakan rasa dan tekstur makanan. Nah. Oke. Udah selesai kita natap untuk hari ini. Sekarang kita mau simulasi. Simulasi itu kayak ngelakuin eksperimen atau percobaan. Jadi ibu mau tahu Ilham udah benar-benar paham nggak sama yang ibu jelaskan tadi? Kan ibu udah sebutkan fungsinya tadi kan. Nah, jadi ibu mau tahu, mau ngetes nih, Ilham udah paham nggak? Halo. Ini udah kakak koyak sedikit apa kulitnya. Ilham coba. Ilham tahu ini apa? Enggak. Iya, ini namanya terang Belanda. Jadi inilah bentuknya. Ya, kecil. Mana kecil-kecil dia. Oke. Yang kedua ini, kalau kita akan nah jadi tadi kan udah simulasi apa aja tadi? Indra apa aja tadi yang udah? Indra perabaan, indra penciuman. Perabaan sampai penciuman. Sekarang kita lanjut simulasi indra pendengaran. Kecil atau besar, Ham? Besar kan? Nah sekarang yang kedua, telunjuk Ilham tuh telunjuk Ilham masuk yang kanan masukin ke telinga kanan, yang kiri masukin ke telinga kiri. Oke. Ada nggak perbedaannya? Sepertinya kayak kita di agak kecil, agak kayak nggak jelas, Pak. Nah, padahal volumenya sama ibu putar. Nggak jelas, Pak. Nggak jelas kan? Karena kenapa? Karena kan telinganya udah ditutup, jadi lebih kecil lah dia suara tadi. Itulah perbedaannya pada saat telinga belum dibuka, pada saat dan ketika telinga Ilham ditutup menggunakan jari tadi. Pengecap belum lagi. Aduh, Pengecap. bunyi Pak lah, getek. Pengecap tuh kita makan. Pengecap ini kita makan Ham. Yang Ilham rapat tadi sih yang dimakan. Ibu mau tanya sih, Aduh. rasanya apa? Apa sih rasa dari kuah yang Ilham makan nih? Bentar ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut yang keempat indra pengecap. Nah, ini aku punya satu. Mana tangan Ilham? Apa itu? Nah, coba lah makan apa rasanya? Manis kah, asam? Bisa bukanya? Udah Oh, rebus. dibuka. Apa menurut Ilham rasanya? Asam kah? Asam. Ya, ada manisnya, ada asam. Berdikit manis rasanya. Tiba-tiba Asam. asam. Nah, ibu taunya penglihatannya pasti nggak efektif kalau dites kan. Nggak bisa lah. Tapi ibu tes aja, ibu tes ada cari ibu di depannya sama berapa itu. Nggak tahu. Nah sekarang ibu mau tanya beberapa pertanyaan. Tadi kan kita udah belajar panca indera. Coba Ilham sebutin 5 panca indera tadi. Apa aja? Yang pertama, Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra pengecap, satu lagi
peraba. Oke. Tadi kalau indera pendengaran fungsinya untuk apa? Ha? Untuk mendengar suara yang Berasal dari lingkungan. lingkungan sekitar. Itu pendengaran. Kalau penglihatan, Untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar. Yang ada. benar. Penglihatan, pendengaran, penciuman untuk mencium apa? Untuk mencium bau yang ada di lingkungan. Oke. Terus kalau perasa, untuk merasakan. Untuk merasakan makanan yang kita makan. Oke. Apa aja tadi rasa? Manis, asin, pahit. Pahit, sama ada 3 tadi ya. Terus satu lagi apa? Manis, pahit, asin, Asin sama asam. asam. Nggak ada. Iya. 4 aja. Apa nama peraba itu? Apa tadi nama alat peraba? Kita meraba Kulit. menggunakan kulit. Ya. Nah tadi kan udah ibu suruh simulasi kan, yang pendengaran, penciuman, penglihatan, lagi peraba sama perasa. Yang dari 5 kegiatan tadi, kegiatan mana sih yang Ilham paling suka? Pendengaran, Pendengaran, penciuman, pengecap. penciuman, Nah tadi kan semua. semuanya, nggak ada yang lebih mengesankan gitu, nggak ada. Yang lebih mengesankan Pengecap. indra pengecap. Karena kan di setiap hari kan kita makan. Kan dapat jeruk ya. Iya setiap hari. Ya bukan gue setiap hari saya kadang. Main. Tadi ada kesan air, ada tadi pas memakan jeruk ada kesan air tumpah ya, ada air jeruk yang tumpah. Udah kering. Iya kan, tapi Iya. itu yang bikin makanya agak Cukup kesan. mengesankan. Makan jeruk airnya tumpah ya. Tumpah. Ya terus ada ke kursi sama celana. Jadi kita udah masuk kegiatan akhir, yaitu menyimpulkan. Nah jadi panca indera itu tadi alat yang bertanggung jawab untuk mengetahui dunia luar yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah panca indera itu ada 5, apa aja? Peraba, pendengaran, terus apa? Perabaan, pengecap. Pengecap, penglihatan. Nah, jadi lagi ibu mau tanya gimana belajar IPA hari ini, apakah membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa, yaitu membaca surah Al-Fatihah dan Al-Kausar. Oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih ya Ilham atas pembelajaran hari ini. Jadi ibu tutup dengan membacakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.